Mungkin 4 tahun dari selesai ya. segi ini Bu, mahasiswa suka bertanya nggak sekarang? Baik Pak. Ada WA Bu, pinjam duit Bu. Gitu. Belakangan saya ada membaca dan melihat bagaimana karakter mahasiswa di zaman sekarang lah gitu ya. Iya, betul. Ada yang sebagian mengatakan ya maaf kita bilang mereka ini seperti strawberry, karakter strawberry, artinya lembek gitu ya. Mungkin kalau kita mengingat zaman-zaman kita kuliah dulu, Keras. dengan banyak keterbatasan kita menjadi keras gitu, menjadi tangguh lah ya dalam menghadapi macam-macam cobaan lah di dalam perkuliahan. Nah, kalau menurut Pak Julpan dulu lah nih ya, kira-kira di kampus Pak Julpan ada nggak mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu yang gimana lah? Ya, kita tidak bisa menutup mata ya. Ada artinya ada mahasiswa-mahasiswa yang memang kita bilang begitu dapat tekanan dia langsung mundur ya atau dia langsung menyerah lah. Ya, ini ada, tapi kembali lagi kita harus memang sebagai dosen harus banyak mensugesti ini. Memberi sugesti-sugesti baik kepada si mahasiswa bagaimana dia menumbuhkan semangatnya. Dan alhamdulillah memang misalnya dari 30 mahasiswa itu presentase yang itu terus mengecil ya, presentase mahasiswa-mahasiswa yang lari malam itu ya. Lari malam ya, mengecil ya, artinya ya kita terus dampingi ya, tidak kita lepas ya. Dan memang kita bisa melihat ya, walaupun tadi saya katakan bahwa yang kita bilang tadi udah beberapa kali sharing kualitas mahasiswanya, begitu kita sampai ke kita dampingi terus, itu kita bisa mendapatkan mahasiswa yang kualitasnya kalau kita sanding dengan PTN mungkin dia lebih dari itu. Ya. Ada contoh Pak? Contoh perilaku mahasiswa yang aneh gitu. Oh. Ada. Saya pernah ya mahasiswa itu kita katakan misalnya saya sering mahasiswa suruh buat tugas, kasih waktu 1 minggu, nggak selesai rupanya 1 minggu, terpaksa saya dampingi ini harus selesai hari ini dan selesai. Tapi kita harus dampingi, harus kalau bahasa Aceh kita bilang payah ada keniam ya, jadi kalau kita jaga dia akan berbuat ya, dia memang kembali ya. Tapi saya lihat di akhir-akhir nanti mahasiswa-mahasiswa yang kayak gitu, yang seperti itu biasanya di akhir-akhir dia lebih survive. Yang kayak gitu gimana? Yang tadi yang kita kasih tugas seminggu dia nggak selesai, tapi kita kasih tugas dalam 2 jam dia selesai. Oh dia survive? Survive biasanya. Maksudnya dia kuliah lebih lama gitu? Ya, apakah dalam bentuk kuliah artinya dia mampu bertahan dan mampu menyelesaikan tugasnya ya. Dan ya mungkin pengalaman kita dulu ya Pak Walijara, kita kan susah kalau kita dapatkan yang 4 tahun selesai dari ya. Segi ini Bu, mahasiswa suka bertanya nggak sekarang? Baik Pak, sebelum saya bilang seperti itu, kita tahu bahwa lulusan yang masuk tempat kita, otomatis kita ada masa 2019 kemarin itu ada COVID. Dampak COVID itu ada. Oh, ada ya. Kenapa saya bilang dampak COVID ada? Mungkin waktu mereka kuliah di sekolah tidak ada pembelajaran. Lulus juga tanpa ada suatu ujian sebagainya. Nah otomatis karena kehidupan mereka otomatis berupa sama IT, otomatis mereka merujuk kepada IT tersebut. Tingkat pola mereka berujuk pada IT yang ada di media sosial dan sebagainya. Nah berdampak ke tempat pembelajaran kita waktu mereka masa kuliah dan pun sekarang sudah mulai tatap muka. Nah disitulah kita dosen akan melihat karakter si mahasiswa bersangkutan. Efeknya masih ada masa-masa yang dulu tuh. Saya dengar tuh efeknya mereka kan hampir 2 tahun ya tidak pernah ketemu dengan dosennya langsung. Jadi mereka tuh kayak agak canggung gitu ya bertemu dengan dosen dan cenderung seperti ya kayak menghindari tanya jawab yang lama. Ada rasa takut ya, ada rasa takut ketika waduh ini udah ditanya lagi nih, saya udah ditanya lagi kan. Jadi itulah tadi kembali karena kan pengaruh ya 2 tahun ke depan itu kan psikologi kita juga pengaruh ya, psikologi si mahasiswa juga berpengaruh. Nah itu kembali lagi bahwa kita sebagai dosen ini harus lebih intens mendampingi si mahasiswa, memberi sugesti-sugesti yang baik supaya dia ya berani ya. Ada sebenarnya semua mahasiswa saya kira ada talenta-talenta yang tersembunyi, cuma belum mampu dikembangkan saja. Ya, dan mungkin
lama disembunyikannya itu ya. Iya, terlalu lama sih, jadi nggak tahu lagi di mana ditaruh ya. Ibu pernah dapat WA aneh dari mahasiswa mungkin? Kalau WA aneh kita ada, termasuk mungkin curhat dan sebagainya. Curhat, ya. Mereka melihat kita sebagai mungkin salah satu adalah penasihat akademik. Ya, Nah, betul. itulah fungsi penasihat akademik itu untuk mendampingi lulusan si mahasiswa karakternya seperti apa sampai dia selesai. Sampai curhat pribadi sampai malam pun saya layani. Iya, Artinya apa? Supaya mereka tentram nyaman setelah WA sama kita selesai. Dan kita udah melihat anak ini seperti ini, kata seperti ini. Jadi kita pelan-pelan untuk membangkitkan semangat mereka. Ada WA Bu pinjam duit Bu. gitu. Ada seperti itu. Ada ya? Ada seperti itu. Ada. Banyak seperti itu. Bu, kami belum makan ya. Ya, ada. Kalau gempa Bu ada duit untuk ngopi, ada. Kita walaupun kita kasih sedikit tapi itulah untuk kenyamanan mereka. Karena sekarang kan dengan adanya WA ya, Iya, itu kan ada. jadinya terlalu mudah bernegosiasi. Ya. Iya. Nah, misalnya, Bu, besok masuk nggak gitu ya? Ya, Padahal dia berharap nggak masuk gitu, makanya Ya, cepat-cepat dia ya. tanya. Itu ada, Pak. Ada seperti itu. Atau nanti dia bilang, Bu, kami masih makan, masuknya bentar lagi ya. Termasuk juga salah satu mungkin bahasa mereka. Oh, bahasa. Ya, Bahasa dari mereka penggunaan mungkin dari bahasa. kita baca beda dengan yang dia tulis. Atau dia menulis di WA terhadap temannya sama dosen mungkin berbeda. Kembali lagi. Cara Singkat, pandangannya berbeda. Itu membuat miss itu ada. Ya, ada. Mungkin kembali lagi bahwa kan mahasiswa-mahasiswa di PTS khususnya itu kan berasal dari sosial masyarakat yang bermacam-macam ya. Ya. Jadi mungkin bahasa-bahasa yang dia sudah terbiasa di lingkungannya mungkin terbawa sehingga ketika cara berbicara dengan dosen ya berbicara Saya teringat nih ada anak-anak mahasiswa dari misalnya apa ya Singkil, Ya. Sungguh Salam, mereka kan terbiasa mengatakan saya tuh aku. Aku, Jadi ya, kalau ya. dia ngomong dengan dosen, Aku. Pak. Jadi agak aneh kita dengar. Ya, awalnya memang aneh ya, tapi kita memang kulturnya begitu Iya. Tapi pelan-pelan ketika kita berikan nanti nasihat, masukan-masukan ya berubah tuh. Cara berbicaranya yang tadi udah krek-kroh istilahnya, krek-kroh ya. Nah, ini juga runut ya menjadi baik komunikasinya, cara berkomunikasi baik. Oke, ya gitulah tadi kita berbicara tentang mahasiswa. Mungkin sedikit lagi saya tambahkan nih bahwa sedikit sedikit aja ya. Bahwa ini kembali lagi bahwa PTS juga bisa menghasilkan output yang baik ya, output yang berkualitas. Ini bisa kita buktikan dengan banyaknya alumni yang bekerja bukan hanya di sektor pemerintah, baik di swasta, di pemerintah. Kemudian kemarin saya baru jumpa dengan salah satu alumni dari Teknik Komputer, dia itu sebagai karyawan PT Telkom. Nah, dia mengawasi koneksi satelit ya. Koneksi satelit. Maksudnya lihat lihat satelit ya. Dia menjaga koneksi satelit karena kan dalam alat komunikasi kan ada yang melalui fiber optik ya, ada yang melalui satelit ya. Misalnya daerah-daerah terpencil perlu satelit. Nah, dia menjaga kualitas itu. Ya ditugaskan seperti itu. Artinya semacam di control room mungkin dia. Control room, dia mengontrol bagaimana supaya satelit ini koneksinya jangan terputus-putus. Nah, artinya saya ingin katakan bahwa walaupun PTS ya, walaupun anak kita nanti kuliah di PTS, saya yakin kualitas yang talenta yang ada dia bisa kita asah, kemudian kita bisa menghasilkan output yang lebih baik. Ya, artinya tidak kalah saing lah dengan PTN. Ya. Oke. Baik, rekan Sago TV, jangan salah lagi nih tadi Sago TV. Tadi kita sedikit berbincang-bincang mengenai mahasiswa kita ya. Kita harap mahasiswa ya semakin tangguh lah ke depannya karena tantangan ke depan ini akan jauh lebih berat di masa kita ya. Godaannya akan lebih berat. Iya, betul. Dan godaan ini tidak sebanyak dari godaan kita. Tantangannya lebih banyak tapi godaannya juga lebih banyak. Dan ini yang membuat anak-anak mahasiswa kita menjadi apa ya? Menjadi kurang dalam menghadapi zaman. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Berguru padamu jika pulang ku bawa bekalku, lalu ku nyanyikan kisah kehidupan.